Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata waqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bit taqwa bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun, kurang kompak, sayyiduna Muhammadun, lebih kompak, sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, alaika bi taqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh dan segenap para guru-guru kita, para sesepuh, orang-orang tua, dan juga tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak kurang rasa hormat, ta'zim dan mahabbah kami kepada antum sekalian. Dan juga tidak lupa kita haturkan salam penghormatan kepada seluruh dan segenap aparatur pemerintah, baik dari unsur TNI-nya, Polri-nya maupun sipilnya, dan juga telah berkenan hadir bersama kita pada malam hari ini. Juga tidak lupa kita haturkan salam penghormatan kepada seluruh dan segenap panitia penyelenggara acara tabligh akbar dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta pihak-pihak yang telah membantunya, baik bantu materi, moral, tenaga, waktu, doa, yang mereka telah bekerja sama, telah bekerja keras untuk mensukseskan daripada acara ini. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga acara ini betul-betul menjadi acara yang bermanfaat buat kita, buat kampung kita, buat wilayah kita, buat negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh dan segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, saudara-saudari, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani rohani kita, luang waktu kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan acara peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini.
Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini, yang duduk berkumpul di tempat di acara ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pulangnya kita dari sini diampuni segala kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan dikabulkan apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, yang berkaitan dengan urusan keluarga ataupun rumah tangga kita, yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan urusan-urusan yang lainnya yang menyangkut urusan agama, urusan dunia hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah sama-sama tadi kita bacakan kisah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan maulid tiba. Maulid tiba ini mempunyai keistimewaan di antara kitab-kitab maulid yang lainnya, saudara. Bukan berarti kitab maulid yang lain nggak punya keistimewaan. Masing-masing punya keistimewaannya tersendiri, betul? Tapi kitab maulid tiba ini, saudara, ada keistimewaan tersendiri. Seorang ulama besar bernama Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Beliau ini seorang ulama ahli berbagai macam disiplin ilmu, baik ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawuf, dan berbagai macam ilmu yang lainnya. Beliau pernah mengatakan, saudara, la syakka, tidak diragukan, bahwasanya tidak diragukan setiap pembacaan kisah maulid Nabi itu ada yang namanya mahalul qiyam, betul? Mahalul qiyam itu waktu kita diajak berdiri tuh, marhaban, saudara. La syakka, kata beliau, tidak diragukan setiap pembacaan kisah maulid yang benar saat mahalul qiyam, tidak diragukan bahwa Nabi akan ikut hadir bersama-sama kita di tengah-tengah acara tersebut. Kecuali dalam maulid tiba, saudara. Kecuali dalam maulid tiba. Kalau dalam maulid tiba Nabi tidak hadir pada saat mahalul qiyam, tapi Nabi udah hadir ketika mulai dibacakan Fatihah, ketika mulai dibacakan kisah pembacaan maulid Nabi. Jadi mulai dari awal, saudara, Nabi duduk bersama-sama kita. Tapi saudara, kita ini berbeda-beda tingkat keimanannya. Ada yang bisa merasakan kehadirannya Nabi. Ada saudara yang enggak begitu bisa merasakan, cuman agak merinding aja. Ada yang mungkin sama sekali kagak ngerasain. Orang-orang lagi baca enak-enak sholawat sampai meneteskan air mata, dia sama sekali enggak ada rasanya, saudara. Masing-masing berbeda-beda, tergantung hatinya masing-masing, saudara. Makin bersih hatinya, makin bening hatinya, makin baik hatinya, makin bisa merasakan kehadiran Nabi di tengah-tengah kita, saudara. Sebagaimana contohnya Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur atau Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau ini salah seorang dari 3 ulama besar di Betawi sana, saudara. Jadi kalau kita lihat foto-foto habaib, itu biasanya beliau dijajarin bertiga. Habib Ali bin Husain atau Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Abdurrahman Haji atau Habib Ali Kuitan, dan yang ketiga Habib Salim bin Ahmad bin Jindan atau Habib Salim Jindan. Biasanya tuh fotonya bertiga tuh, ya, di satu frame. Nah, beliau, saudara, setiap mengadakan peringatan maulid Nabi di tempatnya, beliau selalu menyiapkan satu kursi yang kosong di tengah-tengah jamaah. Selalu menyiapkan satu kursi yang kosong. Para jamaahnya saat itu nggak berani yang nanya, saudara. Para jamaahnya sam'an wa ta'atan. Murid-murid zaman dulu sama murid-murid zaman sekarang beda, saudara. Murid-murid dulu kalau gurunya kasih tahu A, diikutin A. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau sekarang, saudara, sami'na wa ata'na, tapi wa tanya-tanya. Betul? Ini ngapa begini tanya? Ini ngapa begitu tanya? Kadang-kadang saudara muridnya ngajarin gurunya, kagak begitu tak, kagak begitu kiai, kagak begitu beb. Ya. Kadang-kadang pinteran dia. Ya. Saudara, nggak ada yang berani, tapi ada salah satu seorang kiai yang sepuh yang berani menanyakan karena penasaran. Habib, itu kursi buat siapa sih beb? Kok ini disiapin nggak pernah didudukin sama Habib? Buat penceramah kagak? Buat tamu kagak? Buat siapa beb? Kata beliau,
Antum nanya begitu berarti antum masih belum bisa ngelihat apa yang kita lihat. Maksudnya apa, Beb? Saya nyiapin kursi itu buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hadir di tengah majlis. Nah, saudara, cerita-cerita begini sebetulnya kadang-kadang nggak masuk sama orang zaman sekarang. Sebab orang sekarang ini pengennya yang instan, pengennya yang logis. Kalau dia ceritain yang begini-begini, terkadang saudara suka keluar kata-kata ilok. Nah, gara-gara ilok ini nih makanya ilmu kita kebanyakan kagak pada berkah. Betul? Betul. Beda sama orang dulu, saudara. Orang dulu baca Latin nggak bisa, saudara. Baca Latin nggak bisa. Kadang-kadang bacanya baca huruf Arab gundul, Arab Jawa, saudara. Arab Latin. Tapi coba lihat, saudara. Orang-orang dulu umurnya panjang-panjang, badannya sehat-sehat, penyakit dikit, betul. Utang kagak ada. Anak-anaknya betul. Coba orang sekarang, saudara. Anaknya baru 2 udah sakit-sakitan. Turun berok, hilang, darah tinggi hilang, darah rendah, ujung-ujungnya stroke, betul, ambeien, betul, udah gitu utang numpuk, kredit motor, kredit mobil, sampai kredit rumah, betul apa betul? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi telah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nawawi Al-Aksi. Sebetulnya apa yang beliau sampaikan ini udah cukup dan udah saudara mewakili pengajian kita pada malam hari ini. Ini luar biasa, dia datang jauh-jauh ini dari mana? Dari Pulau Kepuh ya. Jauh ya. Itu Pulau Kepuh lewatin berapa pulau gitu ya. Saking jauhnya kadang-kadang kita lacak di Google Map kagak ada. Ya. Emang kagak dapat sinyal kita kalau sono ya. Pada hilang sinyal, pada meruntul ya. Ya Allah, tapi luar biasa ini Ustaz Nawawi salah satu kebanggaan warga Bekasi, betul? Betul. Ini patut dicontoh nih, ya. Beliau mengharumkan nama Bekasi, mengharumkan nama Bekasinya dalam hal yang baik lagi, menjadi seorang dai yang menyiarkan agama Allah, yang menciarkan agama Allah. Bukannya saudara jadi artis terus ngegerebek bininya, bukan yang begitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi terkenal bagusnya ini kudu kita contoh. Ini orang Bekasi kudu dibanyakin yang model begini nih ya. Luar biasa ini keluar masuk TV ini ya. Kemarin belum lama masuk TV lagi. Cuman bukan Indonesia. Nolong Rinso di Alfa. Ya Allah. Ini ngomong-ngomong udah melanjut deh. Ini udah jam 12. Ini maulid terlama ini. Maulid sampai seharian dari Jumat sampai Sabtu. Bukan apa-apa kalau udah malam begini ngomong serius salah, tinggalin atu-atu, berbubar atu-atu. Habib ngajinya serius-serius banget, gak ada lawaknya pisan. Nah, emang gue di sini diundang suruh ngelawak apa suruh ngaji? Kadang-kadang kita bingung, Pak Bu, kita datang nih ke acara, kadang-kadang panitianya suka bisikin, Beb, ntar ceramahnya yang lucu-lucu ya, yang lucu-lucu. Lu ngundang gue buat ceramah buat ngelucu sih. Ya enggak gitu biar jamaah kagak tegang. Kalau begitu ente aja yang ceramah, ente lucu. Betul. Lu mau ngapain ngundang gitu kalau diatur-atur, betul. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dai itu mereka menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Jangan diatur-atur supaya begini. Jangan saudara kambing suruh jadi singa, jangan juga singa suruh jadi kambing, jangan. Kalau mau singa, ya undang singa. Kalau mau kambing, undang kambing. Kalau mau ayam, undang ayam. Kalau mau yang lucu, undang yang ketawa-ketawa. Kalau mau yang tegas yang nyemangatin, undang yang nyemangatin, saudara. Kalau mau yang tegas menyemangati anak muda, undang yang seperti itu. Kalau mau yang sendu-sendu, sembari berdoa, sembari nangis, undang yang begitu. Jangan anak muda diajakin nangis. Akhirnya pada kawan semuanya. Nah, saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, saya hanya menambahkan apa yang beliau sampaikan tadi, dan saya pribadi jujur saya sangat bangga dengan kekompakan anak-anak muda yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Ini perlu kita dukung, betul? Ini orang-orang tuanya perlu kita dukung, perlu kita support. Kalau memang ada yang tidak baiknya, sampaikan saudara, secara santun, secara bijak, supaya ini anak muda kagak pundungan. Karena anak muda sekarang banyak kan pundungan, betul? Ini gua bener diomongin, ntar gua salah diomongin juga, emang maunya apa sih?
ngaji bawa bendera, nggak boleh. Kagak bawa bendera diomongin juga. Nggak apa-apa kalau tablik akbar kita bawa bendera, nggak apa-apa ya saudara. Buat syiar, betul. Buat syiar kibarkan majlis-majlisnya. Ya. Mereka bangga dengan komunitas-komunitas mereka yang mengajak kepada syahwat dunia. Kita juga harus bangga dengan majlis-majlis kita yang mengajak teman-teman kita menuju ukhrawi, menuju akhirat. Betul, betul. Tapi saudara kalau lagi ngaji di musola di masjid, jangan juga bawa bendera. Ya, likulli maqal maqam, walikulli maqam maqal. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. Saudara, kalau lagi ngaji biasanya ustadznya juga nyampainya lembut, nggak tegus-tegus, nggak teriak-teriak. Betul. Kalau lagi dakwah, kalau lagi ceramah, kadang-kadang ustadznya juga menyemangati saudara, sampai takbir, sampai sholawat, wajar umum. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Faidah khotabar Rasul, kalau Nabi ini berpidato, Nabi ini ceramah, Nabi ini menyampaikan apa yang beliau sampaikan, marot ainah, matanya itu sampai merah saudara. Wa ala sautah, suaranya tinggi, washtadda ghadabah, dan menggebu-gebu Nabi dalam menyampaikan apa yang disampaikannya. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, sehingga seakan-akan kata sang perawi hadis ini, hatta ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan saya lihat saat itu Nabi bukan lagi ceramah, tapi seperti komandan perang yang sedang memimpin pasukannya untuk menyerang musuh. Jadi saudara, Nabi kalau lagi ceramah juga tegas. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib ceramah tegas, jangan disalahin, ada dalilnya saudara. Dan begitu juga Ustadz Kiai Habib yang ceramah lembut, jangan disalahin, ada juga dalilnya. Likulli maqal maqam, walikulli maqam maqal. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Saudara, begitu lagi ngaji kan kita santun, kita lembut, pelan-pelan perkata kita sampaikan supaya yang mendengar juga paham. Betul. Contoh kita ngaji fikih saudara, kita ngaji fikih babul wudu, bab wudu, furudul wudu sitatun, fardu wudu itu sitatun, ada 6. Pelan-pelan saudara. Kalau ceramah kan beda lagi, kan nggak mungkin juga saya ngajak babul wudu, bab wudu, furudul wudu sitatun, fardu wudu itu ada 6. Demi Allah, kalau ada yang nambahin, kalau ada yang ngurangin, kepala dan kaki jadi kepala, kita akan kejar mereka sampai kita saudara udah bisa. Kan nggak begitu juga, betul? Iya, ada saudara tempatnya masing-masing, betul, betul. Kira-kira sampai sini jelas, paham, ngerti, takbir, shallu ala nabi. Nah saudara, terkait apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nawawi Al-Aqsi, sebagaimana beliau bangga melihat anak-anak muda di sini, saya pun bangga. Dan mudah-mudahan dari kampung sini akan muncul pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Sebagaimana disampaikan Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini itu mereka yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu sadari wahai diri kalian para pemuda, para pemudi, kalian saat ini muda, nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk negeri ini. Karena itu persiapkan diri Anda. Persiapkan diri Anda sehingga kedepannya Anda bisa tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang baik untuk menjadikan negeri ini jauh lebih baik lagi, insya Allah. Nah, karena itu saudara, saya ingin ingatkan, ada satu racun yang saat ini begitu membahayakan buat anak muda. Ada satu penyakit yang saat ini begitu membahayakan anak muda. Apalagi ini musim hujan saudara. Ini musim hujan, biasanya kalau udah musim hujan, genangan air di mana-mana, kadang-kadang numpuk itu air di tempat-tempat sampah, sehingga akhirnya saudara itu genangan air menjadi sarang-sarang nyamuk demam berdarah. Betul. Akhirnya saudara beredar, menyebar demam berdarah. Betul. Banyak korban-korbannya. Nah, saudara, ini demam berdarah udah ngerepotin kita. Tapi ada lagi yang lebih bahaya daripada demam berdarah, yaitu demam maksiat, saudara. Saat ini nggak bisa kita pungkiri, negeri kita yang tercinta lagi dilanda demam maksiat. Dan makin hari demam maksiat ini makin menyebar, makin meluas, makin merajalela. Betul. Termasuk saudara, ini demam maksiat pun
menyebar luas di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi. Betul? Betul. Saya mau tanya, jawab yang jujur nih, orang Karangasih, warga Bekasi. Di Bekasi, saudara, yang namanya miras ada apa banyak? Narkoba, judi, pelacuran, pergaulan bebas, geng motor, cabe-cabean, terong-terongan, terong dicabein, cabe diterongin. Komplit. Usah kita ngomongin Indonesia terlalu luas. Ini Bekasi aja. Maksiat apa yang nggak ada di Bekasi, saudara? Komplit. Nah, ini demam maksiat, saudara, lebih berbahaya ketimbang demam berdarah. Ini demam maksiat lebih mengerikan ketimbang demam berdarah. Dan ini demam maksiat, saudara, lebih mematikan ketimbang yang namanya demam berdarah. Kenapa? Sebab yang namanya demam berdarah itu efeknya cuma di dunia doang. Betul? Betul? Enggak ke bawah sampai akhirat, saudara. Enggak ada orang yang disiksa di kuburnya, dijeblosin ke dalam neraka gara-gara kena demam berdarah. Enggak ada, saudara. Enggak ada. Enggak pernah kita ngaji di majelis taklim manapun, sama ustadz manapun, sama kiai manapun, sama habaib manapun, orang mati gara-gara demam berdarah terus disiksa di kuburnya, dijebloskan ke dalam neraka. Enggak ada, saudara. Demam berdarah efeknya cuma di dunia saja. Tapi yang namanya demam maksiat efeknya bukan cuma di dunia, tapi juga sampai ke bawah ke alam kubur, bahkan ke alam akhirat. Berapa banyak, saudara, orang yang disiksa dalam kuburnya, dijebloskan ke dalam penjara gara-gara kemaksiatan yang dia kerjakan, yang dia lakukan ketika dia sedang di dunia. Betul? Dan yang kedua, saudara, kenapa demam maksiat ini jauh lebih mengerikan, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mematikan ketimbang demam berdarah? Sebab yang namanya demam berdarah, saudara, itu merupakan penyakit yang merupakan cobaan bagi orang-orang beriman. Kalau mereka terkena, lalu mereka sabar dalam menerimanya, Allah hapusin dosa-dosanya dan Allah angkat derajatnya lebih tinggi di sisinya, saudara. Berbeda dengan yang namanya demam maksiat. Kalau kita kena demam maksiat, saudara, ketergantungan miras, ketergantungan narkoba, judi, melakukan pergaulan bebas dan kemaksiatan serta kemungkaran yang lainnya, bukan, saudara, ini menghapuskan dosa-dosa kita, tapi justru menambah dosa-dosa kita. Bukan mengangkat derajat kita di sisi Allah, tapi justru mengundang siksa, murka, dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, demam maksiat jauh lebih berbahaya ketimbang yang namanya demam berdarah. Demam maksiat jauh lebih mengerikan ketimbang yang namanya demam berdarah. Dan demam maksiat jauh dan jauh lebih mematikan ketimbang yang namanya demam berdarah. Betul apa betul? Sampai sini kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Takbir! Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir! Saudara, kalau kita lihat, perhatikan, amati, cermati, untuk mengatasi demam berdarah, ini demam berdarah dulu nih. Saya bikin analogi ini, perumpamaan ini, supaya gampang dipahami, supaya gampang dimengerti. Saudara, untuk mengatasi demam berdarah, kita sadar, kita paham, kita mengerti. Kita nggak cukup ngobatin korban-korbannya aja, betul? Tapi kita lanjutkan, saudara, dalam rangka mencegah penyebaran demam berdarah. Selain kita ngobatin korban-korban yang kena demam berdarah, kita juga melanjutkan dengan menghancurkan sarang-sarang nyamuk demam berdarah, sekaligus, saudara, membasmi nyamuk-nyamuk demam berdarahnya. Betul apa betul? Makanya jangan aneh kalau di satu RT, di satu RW, di satu desa, saudara, sudah banyak mereka-mereka yang kena demam berdarah. Itu biasanya ada koordinasi dari RT, RW sampai lurah untuk fogging kampung-kampung, masuk ke kampung-kampung, kasih tahu, himbau warga untuk bersihin got, bersihin sampah, untuk fogging tempat-tempatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah demam berdarah, dalam rangka menghancurkan sarang nyamuk demam berdarah, sekaligus membasmi nyamuk-nyamuk demam berdarahnya. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka paham, mereka mengerti betul, saudara. Kalau untuk membasmi demam berdarah,
nggak cukup kita cuma ngobatin korban-korbannya aja, betul? Sebab kalau korbannya kita obatin, ini korban dikasih obat sama dokter sembuh, pulang ke rumah, sampai rumah kegigit lagi sama nyamuk demam berdarah, saudara. Masuk rumah sakit lagi, saudara. Keluar duit lagi, habis tenaga lagi, habis waktu lagi, saudara. Sembuh, pulang lagi ke rumahnya. Begitu di rumahnya kegigit lagi sama nyamuk demam berdarah. Masuk lagi ke rumah sakit, saudara. Diobatin lagi, keluar duit lagi, keluar tenaga lagi, habis waktu lagi, sembuh, pulang ke rumahnya. Kegigit lagi sama nyamuk, saudara. Masuk rumah sakit lagi, terus saja begitu kagak kelar-kelar. Apalagi kalau dia tinggalnya, saudara, dikelilingin sarang-sarang nyamuk demam berdarah, betul? Nggak bakal kelar-kelar, saudara. Karenanya mereka sadar, dari mulai RT, RW, lurah, camat, sampai bupati atau wali kota, sampai gubernur, saudara, sampai menterinya, sampai presidennya, saudara, mereka sadar untuk mencegah demam berdarah nggak cukup kita ngobatin korban-korbannya aja, kita harus hancurkan sarang-sarang nyamuknya juga sekaligus membasmi nyamuk-nyamuk demam berdarahnya. Begitu juga, saudara, untuk mengobati demam maksiat, kita nggak cukup ngobatin korban-korbannya aja, kita juga harus lanjutkan dengan cara menghancurkan sarang-sarang kemaksiatannya sekaligus membasmi nyamuk-nyamuk kemaksiatannya, saudara. Sebab kalau kita hanya sekedar ngobatin korban-korban yang kena demam maksiat, ini korban diobatin, sembuh, pulang ke rumahnya, saudara, kegigit lagi, ketemu lagi sama nyamuk maksiat, diajak maksiat lagi, kena lagi demam maksiat, saudara, diobatin lagi, diterapi lagi, saudara, sembuh, pulang ke rumahnya, ketemu lagi sama nyamuk maksiat, kena virus maksiat lagi, demam maksiat lagi, saudara, diobatin lagi, begitu lagi aja udah terus kagak kelar-kelar, betul? Apalagi, saudara, kalau dia tinggalnya dikelilingin sarang-sarang maksiat, ya kelar-kelar, betul? Karenanya, saudara, sebagaimana kita menanggulangi, sebagaimana kita mencegah, sebagaimana, saudara, kita menghentikan demam berdarah, seperti itulah kita menghentikan demam kemaksiatan, saudara. Kita nggak cukup ngobatin korban-korbannya aja, tapi kita lanjutkan dengan menghancurkan sarang-sarangnya sekaligus membasmi nyamuk-nyamuk kemaksiatannya. Betul apa betul? Sampai sini kira-kira paham? Ngerti? Takbir! Siap lanjut! Siap lanjut! Takbir! Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa itu nyamuk-nyamuk maksiat yang perlu kita basmi? Apa itu sarang-sarang kemaksiatan yang kudu kita tutup, kita kudu bubarkan, kita kudu hancurkan? Dan siapa itu korban-korban kemaksiatan yang kudu tidak obati, saudara? Saudara, nyamuk-nyamuk maksiat, mereka-mereka ini pelaku-pelaku kemaksiatan, saudara, yang menyebarkan kemaksiatan, saudara, yang menyebarkan kemaksiatan, baik itu miras, narkoba, judi, pergaulan bebas, termasuk mereka-mereka yang merekrut anak-anak muda untuk mereka doktrin, sehingga ini anak-anak muda yang lugu, saudara, menjadi geng motor yang brutal. Mereka-mereka ini, saudara, nyamuk-nyamuk maksiat. Saudara, mereka-mereka ini yang menyebarkan kemaksiatan, nyebar miras, buka warung miras, sebarin miras di kampung kita, buka narkoba, sebarin narkoba di kampung kita, saudara, buka lapak judi, sebarin judi di kampung kita, saudara, ajak anak-anak muda kita untuk melakukan pergaulan bebas, buka tempat prostitusi, buka tempat pelacuran, ajak masyarakat untuk bermaksiat, untuk berbuat kemungkaran. Mereka ini, saudara, nyamuk-nyamuk kemaksiatan yang perlu kita basmi, mulai dari cara yang paling lembut sampai tegas, bahkan cara yang kasar sekalipun, saudara. Karena dari mereka-mereka, saudara, virus-virus kemaksiatan ini menyebar ke berbagai penjuru, sehingga berapa banyak anak-anak muda kita yang hancur masa depannya, rusak hidupnya, gara-gara, saudara, kena nyamuk maksiat ini. Saya mau tanya, saudara, yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Pengusaha-pengusaha miras di tengah-tengah kita ada apa banyak? Saudara, mereka-mereka, saudara, yang nyebarin narkoba ada apa banyak? Yang nyebarin judi ada apa banyak? Yang melakukan pergaulan bebas ada apa banyak? Yang rekrut anak-anak muda jadi geng motor sehingga mereka brutal, mereka bengis ada apa banyak? Mereka-mereka, saudara, oknum-oknum aparat yang melindungi tempat-tempat kemaksiatan ada apa banyak? Mereka-mereka ini, saudara, nyamuk-nyamuk kemaksiatan yang wajib untuk kita basmi, saudara. Untuk kita basmi, mulai dari cara yang paling lembut, kasih tahu, ya kena pakai yang lembut, pakai yang tegas, tegas enggak, kasih kena juga, saudara, kita pakai terpaksa cara yang kasar, betul? Karena
Karena saudara, untuk menyelamatkan saudara-saudari kita perlu membasmi nyamuk-nyamuk maksiatan seperti ini. Betul, betul, betul. Siapa sih nyamuk kemaksiatan? Takbir. Yang kedua, saudara, itu kita nggak boleh lupakan, saudara, yaitu sarang-sarang kemaksiatan yang perlu kita tutup, kita bubarkan, bahkan kita ratakan bila perlu. Betul. Karena dari tempat-tempat ini, saudara, nyamuk maksiat kumpul dan kemudian menyebar ke berbagai penjuru, menyebarkan virus kemaksiatan, sehingga banyak anak-anak muda kita, yang laki, yang perempuan, yang tuanya juga, saudara, terkena wabah demam maksiat. Akhirnya hancur hidupnya, rusak masa depannya. Betul, betul. Tapi jawab yang jujur, saudara, di tempat kita, di tengah-tengah kita, sarang kemaksiatan ada apa banyak? Ada apa banyak? Yang namanya diskotik ada apa banyak? Bar, kafe, saudara, tempat judi, tempat pelacuran, anti pijat, plus. Itu panti-panti pijat, saudara. Masya Allah, itu kalau kita lewat Tambun berjejer kayak kicok. Betul. Habib, emang panti pijat nggak boleh, Habib? Nggak boleh, saudara. Panti pijat plus, bukan panti pijat yang beneran. Jangan salah, saudara. Kalau panti pijat yang beneran silakan, nggak dilarang. Tapi ini panti pijat yang disalahgunakan, saudara. Ini panti pijat hampir mayoritas disalahgunakan. Di mana-mana orang datang ke panti pijat tujuannya untuk mengendorkan urat yang tegang. Betul, betul. Kita habis main futsal nih, ditekel sama saudara teman kita, kemudian kita cedera, urat kita ketarik, datang ke tukang pijat. Buat apa? Melenturin urat yang ketarik tadi. Urat kita ketarik tegang, saudara, datang ke tukang pijat, dipijat sama tukang pijat, saudara, yang tadinya tegang jadi lentur. Betul. Tapi itu panti-panti pijat plus, saudara, disalahgunakan. Bukannya mengendorkan urat-urat yang tegang, tapi justru menegangkan urat-urat yang kendor. Betul. Orang sebelum masuk panti pijat gagah, begitu keluar panti pijat mukanya pucat, keringetan, saudara. Begitu bau musang padan lagi. Ya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Jadi kalau begitu, saudara, sarang kemaksiatan kita tutup. Saudara setuju tidak? Setuju tidak? Siap tutup sarang kemaksiatan. Siap tutup sarang kemaksiatan. Takbir. Lalu yang ketiga, korban-korban demam maksiat. Siapa mereka? Mereka ini saudara-saudari kita yang terjerumus dalam kemaksiatan. Anak-anak muda, saudara, yang ketergantungan miras, ketergantungan narkoba. Orang-orang tua, saudara, yang terlilit utang gara-gara judi, gara-gara riba. Gadis-gadis kita, saudara, yang jual dirinya, terpaksa atau dipaksa untuk menjual dirinya. Mereka-mereka ini, saudara, adalah korban-korban kemaksiatan yang perlu kita jaga, yang perlu kita ikut andil dalam mengobati mereka. Betul, betul. Mereka ini hanya korban, saudara, gara-gara banyaknya sarang-sarang kemaksiatan yang menyebar di sekitarnya. Mereka ini hanya korban gara-gara virus kemaksiatan yang disebarkan oleh nyamuk-nyamuk kemaksiatan, saudara. Mereka harus kita jaga, harus kita rangkul, kita ajak, saudara, kita obati supaya mereka sembuh daripada penyakit demam maksiatnya. Saya mau tanya, kira-kira jelas? Paham? Ngerti? Alhamdulillah. Tapi jawab yang jujur, saudara. Ini pekerjaan gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit, saudara. Nggak bisa kita mudah membalikan telapak tangan. Betul. Ini kemaksiatan, kemungkaran yang ada di sekitar kita udah terstruktur, terorganisir, saudara. Ada pemodalnya, ada pelaksananya, bahkan ada pelindung-pelindungnya, saudara. Maaf, bukan rahasia lagi, saudara. Kadang-kadang oknum aparat juga jadi pelindungnya. Betul. Kadang-kadang, saudara, ormas-ormas tertentu jadi pelindungnya. Betul. Sehingga, saudara, tidak mudah untuk satu orang, dua orang menutup tempat-tempat maksiat, saudara.
Karenanya saudara, kemaksiatan yang struktur, kemaksiatan yang terorganisir tersebut wajib untuk kita lawan dengan kekuatan yang struktur dan terorganisir juga. Betul. Karenanya ini perlu kerjasamanya antara yang tua dan yang muda, antara laki, antara perempuan. Kita rapatkan barisan, kita satukan kekuatan, kita bersihkan kampung kita dari kemaksiatan. Betul. Takbir. Begitu kudunya. Jangan kita jadi orang Islam saudara nggak peduli, biarin aja beb. Yang maksiat anak orang ini, keluarga orang, kerabat orang, bukan anak kita, bukan keluarga kita, bukan kerabat kita, biarin aja. Yang penting kita kagak maksiat, yang penting kita kagak berbuat kemungkaran. Biarin dia mau mabok, dia mau pakai narkoba, dia mau kumpul kebo. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya sedekah, yang penting saya ibadah, saya tidak maksiat. Jawab yang jujur, yang model begini orang Islam ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Mana orangnya? Saudara, kita diajarkan oleh Nabi untuk jangan menjadi orang yang egois. Jangan mau enaknya sendiri, mau masuk surga sendiri, saudara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malayah tamu umuril muslimin, falaisa minhum, au fi ba'dir riwayah falaisa minna. Siapa orang yang nggak peduli dengan urusan orang Islam, falaisa minna, kata Nabi, maka dia bukan golongan kami. Jadi orang Islam yang nggak peduli saudara dengan saudaranya, yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang terjerumus dalam kemunkaran, saudara, berarti dia bukan dari golongannya Nabi Muhammad SAW. Karena saudara sudah menjadi kewajiban kita untuk kita ikut menjaga diri kita sekaligus menjaga keluarga dan kerabat kita dan wilayah kita dari kemaksiatan, dari kemungkaran yang akan mengundang bencana dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Saudara, tapi memang jujur pekerjaan ini nggak mudah. Karenanya kita harus bersatu. Karenanya kita harus kompak. Betul. Betul. Setuju. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap kompak. Siap basmi kemaksiatan. Takbir. Ada yang ngomong, udah labit nggak usah sok suci lah, nggak usah sok suci, dia kita udah, yang penting dia nggak ganggu, kita nggak ganggu. Saudara, justru orang-orang yang begini, saudara, yang sok suci, dia merasa dirinya suci, nggak bakal tergoda dengan kemaksiatan, sehingga dia dengan pedenya biarin aja orang maksiat, gua nggak bakal kena maksiat. Justru orang yang begini, saudara, yang diam terhadap kemaksiatan, yang merasa dirinya sok suci, saudara, seakan-akan kemaksiatan itu tidak akan mempengaruhinya, seakan-akan saudara kemaksiatan itu justru tidak akan saudara mengenainya, saudara. Justru orang-orang yang begini, yang sok suci, saudara, yang diam manakala melihat kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, dia saudara merasa yakin seakan-akan kemaksiatan dan kemungkaran tersebut tidak akan mempengaruhi keimanannya. Nggak bisa, saudara. Satu saat cepat atau lambat kalau didiamkan itu kemaksiatan bisa mempengaruhi kita. Betul. Betul. Justru karena kita nggak sok suci, maka sebelum itu terjadi, sebelum itu mengenai diri kita, sebelum itu mengenai keluarga kita, sebelum mengenai putra dan putri kita, sebelum mengenai saudara, keluarga, kerabat kita, sanak famili kita, makanya wajib kita cegah sedari awal. Betul. Betul. Karena itu siap bersatu. Siap basmi kemaksiatan. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, harusnya kalau aparat pemerintah itu begitu semangat berkoordinasi dengan berbagai pihak dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas untuk mengatasi demam berdarah, harusnya mereka lebih semangat untuk mengatasi wabah demam maksiat ini. Betul. Karena justru wabah demam maksiat ini, saudara, yang justru saudara ini akan menghancurkan negeri kita. Betul apa betul? Coba lihat saudara, berapa banyak bencana yang terjadi di negeri kita. Dari mulai Lombok, Palu, saudara, Donggala, kemudian disusul Banten, saudara. Kemudian setelah Banten, Lampung, kemudian dari Lampung Cirebon, kemudian dari Cirebon itu Bandung Barat, kemudian Tasik, dan seterusnya, saudara. Ada beberapa ahli, ini biasa karena ini dunia sudah tua dan ini hal yang wajar. Ya,
silakan Anda analisis, silakan Anda melihat itu melalui ilmu pengetahuan. Tapi demi Allah, saya lebih percaya dengan perkataan Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, bahkan menantunya Nabi, bahkan beliau dijuluki pintunya kota ilmu. Yang dijuluki beliau pintunya kota ilmu bukan tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi sendiri, di mana Nabi sampaikan, ana madinatul ilm, saya adalah kota ilmu kata Nabi, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Saudara, apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan bagaimana kedudukan ilmunya Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam satu perkataannya beliau mengatakan, saudara, manuzilal bala illa bitambin wala rufi'al bala illa bitaubatin. Apa kata Sayyidina Ali? Manuzilal bala, bencana nggak bakal turun illa bitambin, kecuali dengan adanya dosa. Ada kemaksiatan, kemunkaran yang merajalela, saudara, ini bisa mengundang bencana turun, saudara. Wala rufi'al bala, dan bala bencana tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan dihilangkan oleh Allah, tidak akan disingkirkan oleh Allah, illa kecuali bitaubatin, dengan taubat. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, saudara, dengan akal yang cerdas, saudara, dengan ilmu yang mumpuni, saudara, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kemaksiatan, kemunkaran yang dibiarkan ini akan mengundang bencana. Betul, betul. Kayak ada yang bilang, saudara, beb yang maksiat kan gua, duit gua, yang mabok gua. Lu dosa mabok, yang dosa gua, beb. Ntar lu mati masuk kubur disiksa, yang disiksa gua. Lu dijeblosin ke dalam neraka, yang dijeblosin ke dalam neraka gua. Ngapa ustadz yang sewot, ngapa kiai yang sewot, ngapa habib yang sewot? Saya mabuk, saya maksiat, pakai duit saya, yang dosa saya, yang disiksa saya, ustadz, kiai, habib, gak usah sewot. Ya Allah, jawab yang kompak model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Sampaikan saudara kepada mereka yang berkata seperti itu. Sampaikan, tunjuk depan congornya. Yang maksiat emang lu, duit lu, yang dosa lu, nanti yang disiksa lu. Tapi ingat, kalau lu maksiat di depan kita, kemudian kita diem, kita nggak berusaha mencegah, nggak berusaha ngingetin, nggak berusaha, saudara, untuk mencegah dan mengingatinya, nanti Allah murka. Kalau Allah murka, Allah turunin bencana. Kalau bencana sudah datang, yang kena bukan lu doang, keluarga lu kena, bapak lu kena, emak lu kena, bini lu kena, anak lu kena, tetangga lu kena, termasuk kali-kali yang tinggal di sekitar Anda bisa terkena imbasnya. Ya Allah. Dan ini bukan ngarang, saudara. Ini bukan ngarang. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, hei malaikat Jibril, iklib Madinah takada wa kada di ahliha. Wahai Jibril, iklib, kebalikin, hancurin, porak-porandain Madinah takada wa kada di ahliha, kota ini, dan kota ini dengan penduduk-penduduknya. Allah yang perintahin, saudara. Malaikat Jibril ini salah satu malaikat. Malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallahu ala ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Begitu malaikat Jibril diperintahin sama Allah untuk menghancurkan beberapa kota lengkap dengan penghuni-penghuninya, nggak pakai banyak tanya, nggak pakai banyak cincong, saudara, langsung malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah tersebut. Didatengin kota-kota yang Allah perintahkan untuk menghancurkannya. Datang kota pertama. Yang menarik, saudara, di kota pertama, begitu sampai kota pertama, malaikat Jibril keliling kota, lihat situasi dan kondisi kota. Begitu kelar, lalu malaikat Jibril hancurkan itu kota, luluh lantahkan itu kota, porak-porandakan itu kota, lengkap dengan penghuni-penghuninya, saudara. Datang lagi nih malaikat Jibril ke kota yang kedua. Di kota yang kedua, sebagaimana kota yang pertama, malaikat Jibril sampai itu kota, keliling kota, lihat situasi dan kondisi keadaan kota.
Setelah kelar, malaikat Jibril hancurkan itu kota lengkap dengan penghuni-penghuninya sebagaimana perintah Allah yang Allah perintahkan kepadanya. Dan di kota yang ketiga, saudara, yang juga Allah perintahin untuk dihancurkan, sampai malaikat Jibril ke kota yang ketiga. Begitu malaikat Jibril keliling kota, ternyata di kota yang ketiga ini, saudara, ada hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Bahkan, saudara, digambarkan, saudara, di dalam hadis tersebut, ini hamba saking solehnya, lam yaksika tarfata'ain, tidak pernah dia ini bermaksiat kepada engkau ya Allah walaupun sekejap mata. Malaikat Jibril bingung, saudara, ini merosot-merosot gini nih gue, udah kayak naik becak itu turunan ya Allah. Ini udah berlanjut nih, udah berlanjut, siap lanjut, udah setengah satu nih, siap lanjut, ini panjang nih, siap sampai jam 4. Habis itu langsung subuh berjamaah, kita siap sampai subuh, gua sampai subuh gua pulang. Kamu pikir nonton main golek? Jam subuh. Saudara, kita kembali ke laptop. Di kota yang ketiga, begitu mau dihancurin, malaikat Jibril lihat ada hamba Allah yang soleh. Akhirnya malaikat Jibril, saudara, laporan ke Allah, ya Rob, aku sudah hancurkan kota-kota yang kau perintahkan, tapi ada satu kota ya Allah yang belum aku hancurkan. Kenapa? Saudara, di garis bawahin dulu ini hadis. Bukan berarti Allah nggak tahu, betul. Bukan berarti Allah salah ngasih nama kota, betul. Saudara, ini kita harus pahamin. Makanya kalau belajar, kalau ngaji, kudu sama guru. Jangan lu beli buku, terus lu baca, lu tafsirin sendiri. Akhirnya, saudara, lu tafsirannya salah, lu sesat, lu menyesatkan yang lainnya. Makanya ini kita kalau ngaji, kudu sama guru, sama ustadz, sama kiai, betul. Ustadz, kiai, guru yang lurus, yang pahamnya, saudara, yang tidak sesat dan menyesatkan, betul. Ini, saudara, Allah nanya begini bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu dan Allah lebih tahu, saudara. Dan bukan berarti malaikat Jibril protes, bukan. Ini hadis ta'liman linnas, pelajaran buat manusia, ta'liman li ummati sayyidina Muhammad, pelajaran buat umatnya Nabi Muhammad, supaya kita bisa ambil ibrah, supaya kita ambil pelajaran, supaya kita bisa ambil hikmah dari hadis qudsi ini, saudara. Jadi malaikat Jibril datang kepada Allah, menghadap Allah, ya Rabb, sudah hancurkan kota ini, dan kota ini, lengkap dengan penghuni-penghuninya. Tapi ada satu kota ya Allah yang belum aku hancurkan, yang engkau perintahkan juga untuk dihancurkannya. Lalu Allah tanya kepada malaikat Jibril, kenapa kau nggak hancurkan juga itu kota? Kan aku sudah perintahkan untuk dihancurkan. Ya Rabb, di dalam kota tersebut, inna abdaka fulan ibn fulan. Ya Allah, di kota ini ada hambamu fulan bin fulan. Dia hambamu yang soleh, lam yaksika tarfata'ain, yang tidak pernah bermaksiat kepada engkau ya Allah, walau tarfata'ain, walaupun sekejap mata. Ya Allah, belum pernah bermaksiat, saudara. Ini orang soleh, walaupun sekejap mata, walaupun cuma melihat cewek sekilas doang, belum pernah, saudara. Ngomong di sini model gitu ada apa? Ada cewek lewat betul. Betul. Apa aku harus hancurkan juga? Kalau aku hancurkan itu kota, nanti hambamu yang soleh ini, yang ahli ibadah ini, yang nggak pernah maksiat ini, juga bisa ikut binasa. Apa aku harus hancurkan juga itu kota? Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Jibril, wahai Jibril, iklibha, tetap hancurin itu kota. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetap perintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan itu kota? Walaupun, saudara, konsekuensinya itu orang soleh akan ikut binasa. Dilanjutkan, saudara, dalam hadis qudsi tersebut Allah menjelaskan, ya betul itu hambaku yang soleh, dia nggak pernah maksiat, betul. Tetapi wahai Jibril, ketahuilah, inna wajhahu lam yata'ammar fi sa'atin qad. Ya Jibril, betul itu hambaku soleh, ahli ibadah, tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata, tapi
Tapi ketahuilah wahai Jibril, itu hambaku yang soleh, yang gak pernah maksiat. Dia tidak pernah marah manakala lihat kemaksiatan, manakala lihat kemunkaran di depan matanya. Dia tidak pernah berusaha untuk melarang ataupun mencegah kemaksiatan yang ada di depan matanya. Ya Allah, nggak peduli saudara, yang penting gue sholat, yang penting gue puasa. Bodoh amat, lu mau ngapain, lu mau kumpul kebo, kumpul sapi kayak, kumpul kambing, kumpul ayam, bodoh amat. Akibat bodoh amat saudara, sang orang soleh ini yang walaupun dia nggak pernah bermaksiat, saudara, akhirnya terkena imbasnya, ikut binasa saudara. Jadi kalau begitu kemaksiatan, kemunkaran dibiarin saudara, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Jadi kalau begitu saudara siap tidak kemaksiatan. Jadi kalau begitu kemaksiatan, diemin apa cegah? Diemin apa cegah? Siap cegah, siap cegah kemaksiatan. Takbir. Jadi saudara, untuk menanggulangi wabah demam maksiat ini yang pertama harus kita lakukan, dan ini harus dilakukan bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri, betul? Karena itu saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap kompak, siap bersatu, yang tua yang muda siap kompak, siap bersatu, takbir. Apa saja yang pertama saudara? Semarakan amar ma'ruf. Semarakan amar ma'ruf bagaimana, Bib? Semarakan saudara amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu mengajak orang untuk kebaikan, ajakin orang ke masjid, ajakin orang ke musola, ajakin orang ke majlis taklim saudara, ajakin orang berbuat kebaikan, ajakin orang saudara untuk bakti sosial dan lain sebagainya. Pokoknya ajakin mereka ke masjid, ke musola, ke majlis taklim. Ramekan majlis-majlis kita, ramekan musola-musola kita, ramekan masjid-masjid kita. Jangan bikin majlis taklim, bikin masjid, bikin musola kayak bikin kurung batang, pengen bikinnya doang, dipakai kagak mau. Jangan-jangan di sini begitu juga lagi. Hah? Di sini mah enggak, di tempat saya begitu Pak. Di sini mah kayaknya ahli surga semua ini. Ya Allah ya. Di sini mah kayaknya suku telat dikit kayak udah kagak bisa masuk udah. Sholat di luar kita kayaknya ya. Ya bagaimana mau masuk masih kunci bukannya ntar jam 6. Tapi kalau ada yang hidung ya Allah, begitu jangan. Enggak, di sini mah di sono mah di kampung saya sono, di sini mah kagak. Ya, di sono di kampung saya, di sini kagak. Kampung saya pindahan dari sini. Itu yang pertama, saudara, semarakan amar ma'ruf. Makanya saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap semarakan amar ma'ruf? Jawab yang kompak, siap semarakan amar ma'ruf? Siap semarakan amar ma'ruf? Takbir. Yang kedua, saudara, untuk mencegah demam kemaksiatan, selain kita semarakan amar ma'ruf, kita tegakkan nahi munkar, saudara. Kalau tadi ngajak orang untuk kebaikan, ngajak masjid taklim, musola, masjid, yang tua ingetin yang muda ingetin yang tua, yang laki ingetin perempuan, yang perempuan ingetin yang laki, saudara. Yang kedua yaitu tegakkan nahi munkar. Apa itu nahi munkar? Yaitu mencegah kemunkaran. Jadi apapun bentuk kemunkaran yang ada di kampung kita, saudara, wajib untuk kita cegah supaya jangan melebar, supaya jangan makin membesar yang akhirnya nanti membahayakan kampung kita. Betul, betul. Makanya saudara, kalau dilihat di sini ada yang jual miras, ada yang jual narkoba, ada yang buka lapak judi, saudara, siap kita usir dari kampung kita. Siap kita usir dari kampung kita. Siap-siap doang, besok-besok ikut main. Betul. Jadi besok-besok saudara kudu kompak, laki, perempuan, tua, muda. Kalau ada lihat warung miras kumpul di musola, kumpul di masjid, ya ada warung miras di kampung kita, bagaimana ini? Kita samperin saudara, samperin. Ajak RT-nya, ajak RW-nya, ajak lurahnya kalau perlu saudara. Kalau RT-nya nggak mau, RW-nya nggak mau, lurahnya nggak mau saudara, warga rame-rame samperin saudara. Jadi kalau nanti RT negor, RW negor, lurah negor, sampein sama dia. Siapa suruh? Lu gua kasih tahu, lu gua ajak kagak mau, betul? Ajak saudara, sampaikan kepada penjual itu. Hei Pak, kami tidak melarang Anda untuk berjualan di sini. Kami tidak melarang Anda untuk berbisnis, cari hidup di sini. Silakan Anda jualan di sini. Tapi jangan jualan yang kayak begini. Jualan yang lain, yang halal. Jualan jangan yang haram. Jualan jangan yang merusak. Silakan Anda mau lanjut, Anda
ganti jualan Anda, jangan jual miras lagi. Tapi kalau Anda tetap mau jual miras juga, silakan angkat kaki dari sini, atau kami yang akan bubarkan warung Anda. Ya Allah, kira-kira ini orang Karangasem siap gak begini? Siap gak begini? Jangan siap-siap doang loh. Satu kampung saudara, satu orang lawan satu kampung begitu gemetar. Betul? Betul? Ngapain takut? Habis ntar diancam. Saudara, dia bisa ngancam, kita bisa ngancam juga. Betul? Orang Bekasi jangan dimainin saudara. Orang Bekasi ini, saudara logo aja Bekasi aja golok. Jadi orang Bekasi ini saudara, jangan macam-macam sama orang Bekasi. Orang Bekasi nggak pernah macam-macam. Tapi kalau lo macam-macam di Bekasi, golok kita keluar dari sarungnya. Betul? Takbir! Makanya ulama kita Ki Haji Nur Ali menyampaikan kepada kita, silakan Anda datang ke Bekasi, cari makan di Bekasi, hidup di Bekasi, tapi jangan hancurkan akidah orang Bekasi. Begitu pesan beliau. Betul? Saya mau tanya, orang Bekasi siap ikut pesannya Ki Nur Ali? Siap ikut pesannya Ki Nur Ali? Betul? Takbir! Mohon maaf saudara, mohon maaf, bukan rasis, bukan sentimen, bukan. Ya. Kebanyakan yang jual-jual begituan orang dari mana-mana, bukan orang Bekasi. Betul? 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 Saya mau tanya, kebanyakan yang jual miras itu orang Bekasi bukan? Jawab yang ngomong, orang Bekasi bukan? Ada satu dua itu juga yang geblek banget. Yang geblek. Betul? Yang agak geblek maka enggak. Betul? Orang Bekasi saudara, sejelek-jeleknya orang Bekasi, sekonyol-konyolnya orang Bekasi, sama Ustadz, sama Kiai, sama Habib, sama ulama enggak berani. Betul? Betul? Orang Bekasi itu. Ya. Sejelek-jeleknya, sebejat-bejatnya orang Bekasi, tatonya bererot saudara, itu tato sampai sebadan, nggak berani sama Ustadz, sama Kiai, sama Habib, sama ulama, nggak berani. Bukannya mereka takut, enggak, sungkan saudara. Itu orang Bekasi itu. Makanya dulu begitu Ki Nur Ali instruksikan untuk lawan, semuanya ikut saudara, semuanya ikut. Itu karakter orang Bekasi. Betul? Jadi kalau ada orang Bekasi konyol sama Ustadz, konyol sama Kiai, konyol sama Habib, konyol sama ulama, itu bukan orang Bekasi, dan itu menjelekkan Bekasi. Betul? Saudara, coba kita lihat. Maaf, bukannya rasis, bukan sentimen. Dari mana-mana silakan Anda datang di sini, buka usaha apapun. Saudara, yang penting halal. Yang penting halal dan tidak dilarang. Betul? Saudara, saya ini aktif di FPI. Saya sering turun ke lapangan. Kenapa sih kami turun ke lapangan? Maaf. Saudara, kadang-kadang kita lapor sama aparat, saudara, kadang-kadang diulur-ulur, gak usah jauh-jauh, tuh di depan pilar, saudara, di depan pilar, itu kalau kita pilar nyebrang, saudara, itu di dekat warung sate tuh, di belakang situ, ada saudara agen miras gede, yang punyanya namanya Henry Jong. Saya mau tanya, Henry Jong orang Bekasi bukan? Henry Jong, Bekasi bukan? Bukan saudara. Ya maaf saudara, bukannya kita rasis, enggak. Ya, siapapun saudara kita terima di Bekasi. Tapi saudara, kalau dia coba-coba ngacak-ngacak ke Bekasi, nyebarin kemaksiatan ke Bekasi, saudara, saya mau tanya, orang Bekasi rela atau tidak? Rela atau tidak? Siap bangun! Takbir! Dari mana-mana nih saudara, dia nggak tinggal di situ. Tapi yang beli orang mana saudara? Orang Bekasi. Yang beli siapa? Anak-anak kita. Bertahun-tahun saudara, kami laporan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Ntar kalau kita bergerak salah lagi. Betul? Kalau kita buruk FPI anarkis, mau ngapain tuh FPI itu? Ngambil tugas aparat. Saudara, bertahun-tahun, dari mulai surat yang tipis sampai yang tebel, saudara kita kirimin. Sampai saat ini masih ada saudara. Saya mau tanya, miras saudara di Bekasi legal atau tidak? Dilarang atau tidak? Dilarang saudara, ada perdanya, ada undang-undang saudara. Saudara, alasan apa lagi untuk tidak menghukumnya? Tapi sampai saat ini masih berdiri itu warung miras saudara. Kalau kita bergerak sendiri, akhirnya kita disalahin. Betul? Kita yang ditangkap, dia bebas. Yang beli orang-orang Bekasi, anak-anak muda Bekasi saudara. Bukan dari mana-mana, bukan keluarganya dia, bukan kerabatnya dia, bukan familinya dia. Anak-anak Bekasi saudara, yang akhirnya begitu mabuk, yang tadinya lugu, yang tadinya santun jadi beringas saudara. Yang nggak berani bentak jadi berani bentak orang tuanya. Bahkan berani mengacungkan pisau pada orang tuanya, berani nodong, bahkan berani membunuh saudara. Berapa banyak anak-anak muda kita tewas jadi korban gara-gara tawuran saudara, dipicu dari minuman keras saudara. Dan kalau Anda tahu, itu perang di Poso, perang di Ambon saudara, perang di Maluku, itu semua biangnya adalah miras saudara.
Perang di Poso, saudara, saya dengar langsung dari orang Posonya. Itu perang di Poso, awalnya saudara, itu anak kepala suku sama anak kepala suku. Anak kepala suku sama anak kepala suku, saudara. Yang satu muslim, yang satu kafir. Tapi ini kawan akrab, saudara. Nggak pernah ribut, nongkrong bareng-bareng, main gitar-gitaran, main ceng-cengan. Tapi karena mabuk, akhirnya emosi. Gara-gara emosi, saudara, baku hantam. Begitu baku hantam, yang satu, saudara, ngambil pisau. Ditusuk itu, saudara. Akhirnya salah satu anak kepala sukunya mati, saudara. Bapaknya nggak terima. Yang tadinya ribut 2 orang, jadi ribut, saudara, 2 suku, saudara. Akhirnya jadi perang antar agama. Bahkan saat itu, saudara, beberapa aparat pun terpecah. Aparat yang muslim ikut pasukan muslim, aparat yang non muslim ikut pasukan yang non muslim, saudara. Gara-gara miras. Apa kita nunggu Bekasi kudu begitu dulu? Baru ini miras dirapihin, baru ini miras dibersihin. Apa kudu begitu dulu? Tentu kita nggak mau seperti itu, betul? Tentu kita harus mewaspadai hal itu. Kita harus mencegah sedari dini, betul? Betul. Jadi kalau begitu, saudara, siap cegah kemunkaran. Siap cegah kemunkaran. Jadi kalau besok-besok ada warung miras di kampung kita, diamin apa usir? Ragu-ragu jawabnya lo. Diamin apa usir? Diamin apa usir? Kalau ada yang buka, saudara, warung-warung judi, diamin apa usir? Diamin apa usir? Kalau ada yang buka prostitusi, saudara, ada yang kumpul kebo, saudara, diamin apa usir? Siap usir, siap lawan kemaksiatan. Takbir. Shallu ala nabi. Dan yang terakhir, saudara, untuk mencegah demam kemaksiatan, selain kita semarakan amar ma'ruf dan juga tegakkan nahi munkar, kita sempurnakan amar ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Supaya, saudara, kampung kita bersih dari kemaksiatan. Insya Allah kalau kampung kita bersih dari kemaksiatan, kampung kita menjadi qaryatan thayyibatan, jadi qaryatan sholihatan. Kalau kampung kita bersih, kampung yang lain bersih, kampung yang lain bersih, Bekasi jadi Madinatun Sholihatun, jadi kabupaten, jadi kota yang bersih. Bekasi jadi kota yang bersih. Insya Allah kedepannya Indonesia jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah. Sekali lagi semua yang hadir di sini siap cegah demam maksiat. Siap cegah demam maksiat. Sekali lagi jawab yang kompak, siap cegah demam maksiat. Takbir. Jadi saudara, kalau Anda cinta negeri ini, jangan biarkan negeri ini hancur terkena bencana. Betul? Apa sih yang bisa menghancurkan ini negeri, membinasakan ini negeri? Salah satunya adalah kemaksiatan, kemunkaran yang bisa mengandung, yang bisa mengundang, saudara, kehancuran bagi ini negeri. Jadi siapapun Anda, mau tua, mau muda, mau laki, perempuan, mau aparat, mau rakyatnya, saudara, mau konglomerat, mau orang melaratnya, Anda ikut bermaksiat, berarti Anda telah menanam saham untuk ikut andil menghancurkan ini negeri. Jadi Anda yang mengaku cinta negeri, nggak usah teriak-teriak NKRI harga mati, tapi lu mabuk tiap hari. NKRI harga mati, tapi lu judi tiap hari, saudara. Justru kelakuan-kelakuan yang kayak begitu yang bisa menghancurkan ini negeri. Jadi palsu teriakan kau, palsu cinta kau, kalau kau masih suka bermaksiat karena kemaksiatanmu, karena kemunkaranmu, itu bisa mengundang murkanya Allah yang bisa menghancurkan ini negeri. Jadi kalau kita ngaku cinta negeri, taati ilahi. Cinta negeri, taati ilahi. Cinta negeri, jangan kita undang bencana untuk ini negeri dengan cara tidak ikut bermaksiat. Insya. Sekali lagi saya mau tanya yang hadir di sini, siap lawan kemaksiatan? Siap lawan kemaksiatan? Orang kompak siap lawan kemaksiatan? Takbir! Sekali lagi saudara, saya tanya semua yang berhadir di sini, siap bersatu? Yang tua yang muda siap bersatu? Siap kompak? Siap jaga kampung kita? Takbir! Salatullah, salamullah Rasulillah, salatullah.
Salatullah ala Taha. Kita lagi benderanya. Salatullah ala Yazid Habibillah. Salam Ilahi salam Ilahi salim Ya Allah sekali salatullah Rasulullah salatullah ala Yasin salatullah salamullah ala Yasin Takbir. Sebelum ditutup dengan doa, saya mengundang kepada antum semua, insya Allah tanggal 10 Maret Minggu malam Senin akan berlangsung tabligh akbar di Majlis Taklim wal Urad pimpinan guru kita Al Habib Salim bin Idrus Al-Attas, yang insya Allah akan dihadiri oleh Al Habib Segaf Baharun dari Pasuruan, ada Kiai Haji Syukran Makmun selaku pimpinan daripada Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, insya Allah juga akan hadir Al Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Qas, dan juga Kiai Haji Abdul Qahar, juga para habaib dan para kiai, insya Allah saya juga akan hadir, dan masih banyak para ulama lainnya, yaitu tanggal 10 Maret Minggu malam Senin 10 Maret. Tempatnya di mana? Tempatnya di Perumahan Geraha Cikarang. Sementara di Perumahan Geraha Cikarang mungkin ada perubahan, nanti tinggal tunggu infonya. Jadi kalau mau info lebih banyak infonya, ikuti fanpage. Ikuti fanpage resmi daripada Media Front Bekasi, di like and share and subscribe guys. Subscribe guys. Terus jangan lupa subscribe Majelis Medsos ya. Subscribe di YouTube ya. Salim bin Idrus Al-Attas. Beliau sekarang udah nge-vlog. Tahu nggak nge-vlog lu? Nah, ini lo kagak ngerti nge-vlog. Subscribe ya guys. Enjoy. Tahlil tarik mah. Kalau assalamualaikum teman-teman itu nyari di situ lah. Ya, jadi tanggal 10 Maret ya, 10 Maret Minggu malam Senin di Perumahan Geraha Cikarang. Kalau ada perubahan ikuti saja fanpage di Facebook Media Front Bekasi. Di situ semua jadwal-jadwal dan kegiatan-kegiatan guru kita Al Habib Salim bin Idrus Al-Attas. Ya, kita jawab insya mau dapat keberkahan, ikuti guru-guru kita. Insya Allah ada Habib Segaf Baharun Dalwa langsung dari Pasuruan, dan Habib Hanif Mekohal Kesyukuran Makmun, dan masih banyak guru-guru kita, dan kita hadir bersama-sama duduk dan cari keberkahan dari beliau. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari sama-sama kita baca doa. Ya, nanti ada yang minta doa ya. Langsung ya. Langsung.
Langsung kita pimpin doa, jangan pulang dulu. Ya di sini ada guru saya, Ustaz Akhiruddin. Beliau yang akan memimpin doa. Apa? Enggak, saudara. Nah, beliau ini jomblo masih. Beliau ini kepala sekolah. Dan beliau juga pejabat juga ya, teman jomblo saya. Jadi kita doain mudah-mudahan udah cepat dapat jodoh. Kalau ini banyak hari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita niatin khususin buat diri kita yang masih sekolah, Allah lancarin sekolahnya. Yang masih kerja, Allah lancarin kerjaannya. Yang masih punya utang-utang, Allah lunasin utangnya. Yang mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh, bakti sama orang tua, bisa bahagiain orang tua, bisa nyenengin orang tua. Kalau kita nggak bisa nyenengin orang tua, minimal jangan nyusahin orang tua. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, mudah-mudahan di sepertiga malam ini Allah mudah-mudahan membuka pintu langit dan mengijabah doa-doa kita. Biniyatul qabul wa tamami kulli sul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Wa sallallahu ala